Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali hal yang terjadi dengan sangat cepat. Semakin berkembangnya dunia digital, terus kemudian ada pandemi selama 2 tahun ini, dan perubahan-perubahan lainnya, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Adanya perubahan yang terjadi bisa punya dampak yang positif, bisa juga punya dampak yang negatif. Nah, dampak itu terjadi berbeda-beda ke setiap orang. Reaksi terhadap perubahan mempengaruhi emosi yang terjadi di dalam diri seseorang. Ada yang merasa kaget, takut, cemas, tapi ada juga yang merasa senang dengan perubahan yang ada. Misalnya, di masa pandemi ini banyak sekali orang yang tadinya tidak pernah tahu konsep yang namanya working from home, WFH, kemudian tahu konsep ini dan happy dengan adanya WFH ini. Apapun emosi yang kita rasakan, yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengelola emosi kita agar kita tetap produktif dan tidak mengganggu aktivitas kita. Apa yang harus kita jalankan atau bahkan tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita mengelola emosi kita? Saya akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Ada 4 atribut dalam emotional intelligence. Jadi sebelum kita tahu cara bagaimana mengelola emosi ya, saya akan jelaskan dulu mengenai atribut yang ada di dalam emotional intelligence. Yang pertama adalah self awareness. Nah, self awareness ini artinya itu kita aware atau kita sadar gitu ya dengan apa yang kita rasakan dan emosi yang kita alami. Orang yang punya self awareness tinggi terhadap emosinya dia gitu, biasanya punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Lalu biasanya juga mereka percaya bahwa mereka punya gut feeling di dalam diri mereka sehingga itu dapat memudahkan mereka untuk mengambil keputusan. Atribut yang kedua adalah self management. Nah, self management ini merupakan hal yang bisa menyeimbangkan atau membalance mood kita sehingga rasa khawatir, cemas atau ketakutan kita itu tidak menghalangi aktivitas yang sedang kita lakukan gitu ya kan. Orang yang bisa memanage emosinya dengan baik biasanya bisa menghasilkan performance yang bagus juga, atau ketika mereka beraktivitas itu tidak terganggu aktivitasnya. Dalam mengelola emosi gitu ya, memanage kita punya emosi itu bukan berarti kita merepress atau kita mendeny emosi kita gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa merasakan emosi yang kita miliki, kemudian kita memahami, lalu kita bisa mengendalikan situasi dari emosi yang kita alami gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa saya sedang marah nih misalnya gitu kan, lalu kemudian bilang bahwa dalam diri kita bilang bahwa oh enggak, saya nggak marah kok, padahal sebetulnya marah gitu. Nah, itu namanya bukan mengelola emosi dengan baik gitu, tetapi itu namanya mendeny emosi kita. Tapi kalau kita misalnya sedang marah, yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita sadari, kita aware bahwa saya sedang marah gitu kan. Lalu marah terhadap apa? Kemudian kita berpikir apa yang sebaiknya saya lakukan untuk mengendalikan marahnya saya ini. Biasanya mungkin bisa ya dengan manage marah ini adalah dengan duduk atau tarik nafas sebentar gitu ya kan. Lalu macam-macam lah yang bisa dilakukan supaya marahnya itu tidak keluar dengan cara yang tidak baik gitu. Karena kadang-kadang kalau kita tidak memanage marahnya kita, itu juga bisa menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Jadi ini pentingnya self management dalam mengelola emosi. Atribut yang ketiga adalah social awareness gitu. Social awareness ini adalah artinya bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang berbeda atau bereaksi terhadap orang lain sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Baik, kemudian juga pada akhirnya bagaimana ini juga bisa berguna ketika kita mau mempengaruhi orang lain gitu. Nah, social awareness ini maksudnya adalah kita aware terhadap kondisi emosi orang lain gitu ya. Misalnya, orang itu sedang takut gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau orang itu sedang takut,
apabila tujuan kita adalah untuk mempengaruhi orang itu, ya jangan langsung diajak ngomong terhadap apa yang mau kita bahas gitu. Tetapi kita kelola emosinya mereka dulu gitu, supaya mereka tidak menjadi takut lagi gitu ya. Misalnya kita ajak bercanda dulu gitu kan, kita ajak ngobrol hal-hal yang simple gitu ya, sehingga rasa takutnya hilang dulu, baru kita masuk ke dalam pembicaraannya kita gitu. Nah, kalau kita mau meningkatkan social awareness kita bisa latihan secara verbal maupun non verbal dalam sebuah komunitas gitu ya. Jadi social awareness ini sebetulnya perlu dilakukan latihan gitu, karena sebetulnya dalam mengelola emosi, dalam menggunakan emotional intelligence ini harus banyak latihan gitu, karena ini masuk ke dalam skills sebetulnya. Nah, atribut yang terakhir adalah relationship management. Nah, relationship management adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan membangun hubungan yang positif gitu ya. Bagaimana kita bisa berespon terhadap emosi mereka secara positif gitu. Nah, membangun hubungan ini, relationship management ini, bagaimana caranya supaya kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bernegosiasi dengan orang lain dengan cara positif dan mengenali emosinya mereka. Lalu, nah ini, bagaimana kita bisa mengelola emosi mereka? Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi emosi sendiri dulu. Jadi kita kenali dulu emosinya kita, lalu itu tadi ya, bukan kita hindari atau kita deny, tapi kita kenali, terus kemudian kita temukan kenapa emosi itu ada. Ya kan? Misalnya kita sedang bahagia gitu ya. Lalu kenapa sih saya bahagia? Misalnya kan baru dapat hadiah dari pacar atau dari keluarga, atau misalnya mendapatkan berita yang baik gitu ya. Kita kenali dulu kenapanya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah membuat jarak antara pikiran dan emosinya kita gitu. Jadi ada jarak antara pikiran dan emosi gitu. Karena kadang-kadang kalau kita kan tadi pertama mengenali, kalau kita belum mengenali emosi kita gitu, yang ada adalah pikiran kita juga dikuasai oleh emosi kita gitu. Makanya kadang-kadang itu yang dibilang bahwa emosi menguasai semuanya gitu kan. Oh, ini orangnya emosian gitu kan. Kalau emosian berarti dia orang menganggap bahwa memang dia tidak bisa mengendalikan emosinya gitu. Jadi cara yang kedua adalah dengan membuat jarak antara pikiran dan emosi kita. Nah, caranya gimana? Biasanya kita kasih pertanyaan ke diri kita sendiri gitu kan. Apakah memang hal ini perlu saya katakan kepada orang tersebut misalnya? Perlu nggak sih saya sampaikan ini kepada dia gitu kan? Atau apakah hal ini perlu dikatakan oleh saya? Atau ada orang lain yang lebih tepat untuk menyampaikan ini supaya misalnya mereka tidak tersinggung gitu ya? Atau misalnya haruskah dikatakan sekarang gitu? Atau saya cari waktu lain yang lebih bagus gitu kan? Karena tujuannya adalah kita bagaimana caranya supaya komunikasi kita tersampaikan misalnya. Atau apakah yang saya lakukan atau saya katakan nanti itu akan merubah keadaan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan tadi jawabannya kebanyakan tidak, lebih baik jangan dikatakan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah melatih empati kita, rasa empati kita kepada orang lain gitu ya. Nah, cara melatih empati kita terhadap orang lain biasanya gitu ya, kita bisa bilang sama dia bahwa oh ya, saya paham bagaimana perasaan kamu, lalu saya juga pernah merasakannya, atau saya mengerti apa yang kamu rasakan gitu kan. Jadi itu caranya kita melatih empati kita, karena dengan berempati kita juga bisa mengontrol emosi kita maupun dengan emosi orang lain. Karena empati itu kan kita caranya bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di orang lain dengan objektif gitu ya. Tidak ikut dalam perasaannya mereka, tapi karena tadi kita sudah membuat jarak antara pikiran dan perasaan, makanya
kita bisa lebih objektif dalam menghadapi emosi kita maupun emosi orang lain. Jadi teman-teman, sebetulnya emosi itu seperti sistem operasi yang tersembunyi gitu kan. Dia tuh punya kekuatan atas diri kita selama kita menyimpannya. Tapi kalau kita segera mengenali, tadi saya bilang bahwa kita aware dan kita bisa mengelolanya dengan baik, emosi itu akan kehilangan kontrol atas diri kita dan kita akan merasa bebas sehingga tindakan atau perilaku yang kita lakukan itu juga akan lebih tepat. Oke, jadi dengan sesi ini saya harapkan juga teman-teman bisa sedikit tahu lah ya bagaimana caranya mengelola emosi dengan emotional intelligence. Terima kasih teman-teman semua.